Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 Prodi Bisnis Digital kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, akan menjelaskan assignment pada mata kuliah Market Research, yaitu studi kasus pada produk KRL. Boleh di next. Perkenalkan, nama saya Ezra Azira Ananta Givari, dan di sini ada dua teman saya, yaitu ada Alda Aurelia Artagita, yaitu ada Siva Andarliana Putri. Boleh di next. Materi pertama akan dibahas oleh Alda. Oke, yang pertama yaitu yang saya akan bahas adalah market sizing. Nah, di sini ada beberapa yaitu ada total addressable market. Nah, total TAM itu adalah jumlah stasiun penumpang di Indonesia itu sama dengan 629 stasiun pada tahun 2020. Lalu komuternya itu sama dengan 80 stasiun. Dan kereta penumpangnya itu total keseluruhan 549 stasiun. Selanjutnya di sini ada addressable market yaitu SAM. Nah, di sini ada asumsi jumlah perjalanan kereta di stasiun perharinya yaitu 135 perjalanan. Terdiri dari layanan komuter 115 perjalanan per hari. Dan kereta penumpangnya itu 20 perjalanan per hari. Nah, jumlah perjalanan per hari pada satu stasiunnya itu kita hitung 80 stasiun kali 115 sama dengan 1.200 perjalanan. Nah, di sini ada kereta penumpang juga. Kala itu 549 stasiun dikali 20 perjalanan, totalnya adalah 10.980 perjalanan. Nah, di sini selanjutnya ada share of market. Nah, share of market ini adalah asumsi jumlah pengguna kereta per kereta yaitu 250 orang. Terdiri dari layanan komuter 200 orang per kereta dan kereta penumpang 50 orang per kereta. Nah, dihitung itu total keseluruhannya konsumen KAI adalah 1.389.000. Yaitu kita hitung komuternya itu sama dengan 1.200 perjalanan kali 200 orang, totalnya ada 1.840.000. Lalu di sini ada kereta penumpang. Nah, kereta penumpang itu totalnya ada 10.980 perjalanan dikali 50 orang. Total keseluruhannya adalah 549.000. Next. Nah, di sini ada segmentasi. Nah, segmentasi ini berupa ada dua kelas nih, ekonomi sama eksekutif. Berikut kita bahas yang ekonomi dulu ya. Nah, di geografik ini untuk kelas ekonomi yaitu pastinya ini profesinya ada yang pelajar, mahasiswa, karyawan biasa, atau pedagang kecil yang menengah lah ya. Lalu geografisnya itu ada masyarakat perkotaan, pinggiran perkotaan, dan kabupaten. Otomatis penghasilannya itu ya untuk menengah ke bawah ya. Selanjutnya ada behavioral. Behavioral itu adalah suka berpergian karena ada kepentingan atau hanya sekedar liburan. Dan ada juga sangat berorientasi dengan harga tiket. Terus selanjutnya ada attitude dan need base-nya. Yang pasti harganya murah, fasilitasnya yang harus ada itu seperti AC, stop kontak, dan toilet. Dan juga pelayanan baik. Lalu di sini ada eksekutif juga. Eksekutifnya itu untuk demografiknya itu adalah pastinya pengusaha dan karyawan dengan posisi tinggi di perusahaan. Geografisnya itu masyarakat perkotaan dan penghasilannya itu tentu untuk menengah kelas ke atas ya. Nah, behavior itu pastinya karena ada kepentingan, terus juga konsumen eksekutif ini tidak mempedulikan harga tiket, namun mereka juga sangat mempedulikan waktu ya. Dan di sini ada attitude need and need base-nya. Nah, otomatis fasilitas itu juga cukup bagus ya dibanding ekonomi kayak seperti
AC, TV, seat, selimut, bantal, ya yang jelas lebih lengkap. Terus juga durasinya juga lebih cepat dan otomatis juga pelayanannya baik juga. Nah, di sini ada produknya itu ada KRL, Transjakarta, dan MRT. Nah, kita akan bahas KRL dulu. Dari fasilitas KRL itu ada AC, tempat duduk prioritas, gerbong khusus wanita, dan rak bagasi. Terus soal kapasitas juga KRL itu menampung 150 orang per gerbong. Terus juga ada 1.200 sampai 1.500 orang per rangkaian. Untuk efisiensi waktunya itu pastinya KRL ini tepat waktu karena mereka ini memiliki jalur sendiri. Jadi agak cenderung gitu loh, cenderung minim untuk mendapat gangguan kemacetan. Dan Transjakarta ini fasilitasnya menyediakan sama aja KRL, cuman mereka ini ada hand sanitizer, public announcement, dan CCTV. Untuk kapasitas Transjakarta itu menyediakan 30 sampai 60 orang per bus. Terus untuk efisiensi waktunya itu nggak bisa diprediksi karena Transjakarta ini kan cukup terbilang kayak jalan umum lah ya, jadi kayak nggak terkadang bisa lebih lambat karena emang kepadatan lalu lintas. Nah di sini juga ada MRT, fasilitas dari MRT itu kayak AC, terus juga public announcement juga ada. Untuk soal kapasitas itu ada 86 orang per gerbong dan 516 orang per rangkaian. Untuk efisiensi waktunya itu terbilang cukup sama dengan KRL karena mereka ini memiliki jalur sendiri, jadi bisa dibilang ya tepat waktu. Oke, next. Nah, sekarang kita membahas soal price atau harga ya. Nah, dari harga KRL ini, mereka memberikan harga sekitar 3.000 sampai 4.000. Untuk diskon tarifnya itu nggak ada. Namun kalau Transjakarta berkisar sekitar 3.500. Untuk diskon tarifnya itu mereka memberikan potongan harga jika melakukan pembayaran metode tertentu. Nah, kalau MRT ini berkisar sekitar 7.000 sampai 14.000. Untuk diskon tarifnya itu kayak mereka memberikan potongan atau cashback untuk khusus pembayaran menggunakan metode tertentu juga. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan Syifa. Oke, selanjutnya ada place. Place terdapat dua, yaitu ada jumlah stasiun dan fasilitas di stasiun. Yang pertama ada KRL. Nah, KRL ini tuh jumlah stasiunnya terdapat 81 stasiun di Jabodetabek dan difasilitasi dengan toilet, kipas angin, tempat ibadah, restoran, dan yang lainnya. Nah, kalau Transjakarta terdapat 260 halte yang tersebar di 13 koridor yang difasilitasi WiFi, kipas angin, tempat duduk, jembatan, penyeberangan halte, dan yang lainnya. Dan ada MRT yang terdapat 13 stasiun yang tersebar di Jakarta. Tentunya difasilitasi toilet umum, AC, toilet disabilitas, ruang menyusui, dan yang lainnya. Selanjutnya juga ada promotion, yaitu ada yang pertama ada media periklanan, promosi penjualan, dan penjualan langsung. Nah, kalau KRL tuh di media periklanannya ada dari Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, yang berisi konten-konten seperti info stasiun KRL, program-program KAI, perayaan hari besar, dan konten lainnya. Nah, kalau promosi penjualannya itu tidak ada. Nah, kalau penjualan langsung, kalau di KRL itu ada pembelian kartu single dan multi trip secara langsung di toilet stasiun.
Nah, kalau di Transjakarta itu media periklanannya ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube yang berisi konten-konten seperti info rute bus, survei pelanggan, program-program TJ, dan konten lainnya. Nah, kalau promosi penjualannya itu ada promo jika melakukan pembayaran menggunakan metode tertentu. Nah, kalau penjualan langsung tidak menyediakan pembelian kartu di halte. Nah, kalau MRT itu ada media periklanannya tuh ada di Instagram juga sama kayak KRL dan Transjakarta. Nah, promosi penjualan ini juga ada promo jika melakukan pembayaran menggunakan metode langsung sama kayak Transjakarta. Terus kalau penjualan langsung itu pembelian kartu single dan multi triple juga secara langsung di loket stasiun. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan KRL dibandingkan Transjakarta dan MRT. Yang pertama, kelebihannya kapasitasnya lebih besar. Yang kedua, relatif lebih cepat secara efisiensi waktu. Yang ketiga, tarifnya lebih murah. Yang terakhir, fasilitas stasiun atau halte sangat lengkap. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, tidak ada promosi penjualan. Yang kedua, terkadang kenyamanan terganggu karena penumpang yang overload. Nah, yang ketiga, jangkauan tidak terlalu luas. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif. Berdasarkan online survei yang kami lakukan, berikut merupakan hasil penelitian kuantitatif. Yang pertama, KRL sudah menyediakan layanan transportasi publik dengan baik. Sangat setuju ada 33,3%, ragu-ragu 6,7%, yang setuju ada 60%. Yang kedua ada KRL memiliki fasilitas stasiun yang lengkap, 33,3% sangat setuju, 20% ragu-ragu, 46,7% waktu, 33,3% sangat setuju, 6,7% tidak setuju, 6,7% ragu-ragu, 53,3% setuju. KRL memiliki tarif yang murah, 66,7% sangat setuju, 6,7% ragu-ragu, 26,7% setuju. Terakhir, KRL menyediakan rasa nyaman secara selama melakukan perjalanan, 80% setuju, 20% yang sangat setuju. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ezar. Oke, selanjutnya ya, kita juga melakukan online survei untuk mendapatkan data kualitatif. Kami bagi dua, ada pengguna KRL dan non-pengguna KRL. Untuk pengguna KRL, ada pertanyaan pertama, apa yang membuatmu menggunakan KRL dibanding kompetitor? Mereka menjawab cepat sampai tujuan, harga lebih terjangkau, lebih cepat secara waktu, dan rumah dekat dengan stasiun. Yang kedua, apa hal yang menurutmu menjadi kelemahan KRL dibanding kompetitor? Mereka menjawab hanya terdapat di tujuan-tujuan tertentu yang terdapat jalur kereta, lalu kadang mogok, kenyamanan kadang sering terganggu, jaringan stasiun atau halte tidak sebanyak kompetitor. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang perlu diperbaiki untuk produk KRL itu sendiri? Mereka menjawab pembayaran menggunakan e-commerce, kesiapan kereta listrik lebih dipastikan, dan perangkaian dibatasi kapasitasnya agar tidak overload. Lalu untuk jawaban-jawaban dari non-pengguna KRL, pertama ada apa yang membuatmu tidak menggunakan KRL? Pertama, menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan ojek online atau busway karena jangkauannya lebih dekat dengan lokasi rumah. Lalu ada lokasi rumah jauh dari stasiun dan jarang berpergian dengan jarak yang jauh. Yang pertanyaan kedua, jika dibandingkan dengan kompetitor, apa hal yang menurutmu menjadi kelemahan KRL? Kita menjawab padat, stasiun KRL tidak sebanyak halte kompetitor, perlu jalur khusus, kurangnya fasilitas, masih suka delay, letak stasiun yang jauh dari rumah, letak rumah lebih dekat dengan stasiun atau halte kompetitor, dan kurang cepat. Lalu pertanyaan terakhir, apa hal yang bisa dilakukan atau diperbaiki KRL agar kamu bisa menggunakannya? Mereka menjawab memperluas jangkauan, memperbanyak rute dan area stasiun, KRL yang harus banyak diperbaiki, fasilitas AC dilengkapi di setiap gerbong, dan memberi batas maksimum penumpang di tiap gerbongnya. Boleh di next. Nah, berdasarkan data-data yang kami dapatkan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif, kami mengidentifikasi SWOT dari produk KRL.
Pertama, strength. Pertama, tidak memiliki pesaing yang menyediakan layanan kereta di Indonesia, hadir dengan berbagai layanan yang sesuai dengan daya beli masyarakat, kapasitas penumpang sangat besar, relatif cepat secara efisiensi waktu, tarif lebih murah, dan fasilitas stasiun atau halte sangat lengkap. Lalu dari segi weakness-nya, tidak ada promosi penjualan, terkadang kenyamanan penumpang terganggu karena kapasitas yang overload, lalu hanya terdapat di daerah tertentu yang terdapat jalur kereta, terkadang KRL masih suka mogok, jangkauan tidak seluas kompetitor, dan masih sering terjadi keterlambatan waktu. Lalu di segi opportunities, kemacetan jalan raya membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kereta atau KRL. Lalu naiknya harga BBM membuat masyarakat lebih menggunakan transportasi umum. Lalu dari threats atau ancaman, naiknya harga BBM bisa saja terdampak pada peningkatan tarif KRL itu sendiri. Lalu kehadiran MRT yang jauh lebih nyaman dan cepat. Terakhir ada keamanan dan kenyamanan pengguna yang tidak terjamin. Very next. Lalu untuk business decision, kita membagi dua untuk rekomendasi untuk mengurangi weakness dan meningkatkan strength. Untuk mengurangi weakness, KRL bisa mengadakan promosi penjualan, membatasi kapasitas penumpang, memperluas jangkauan dan memperbanyak area stasiun, dan mengurangi atau mencegah terjadinya keterlambatan jadwal kereta. Lalu poin-poin rekomendasi untuk meningkatkan strength, KRL bisa merawat fasilitas stasiun agar tetap terjaga, menjaga tarif agar tetap terjangkau dibandingkan dengan kompetitor, menambah fasilitas di stasiun seperti tempat duduk, charger HP, dan lain-lain, mempertahankan atau bahkan meningkatkan keefisienan waktu, memperbanyak fasilitas untuk difabel, dan meningkatkan keamanan. Boleh di next. Selain analisis SWOT, kami juga melakukan situation analysis menggunakan metode Ansoff Metric. Pertama, dari segi market penetration strategi, KRL bisa melakukan promosi penjualan seperti adanya potongan harga pada hari-hari tertentu ataupun pengumpulan poin yang bisa ditukar. Lalu, KRL juga bisa melakukan kampanye iklan yang lebih masif dan efektif. Lalu bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan e-wallet atau e-commerce untuk memperluas jaringan layanan e-ticketing. Lalu dari segi product development strategi, KRL bisa memperbaiki fasilitas kereta yang sudah dirusak untuk meningkatkan kenyamanan, membatasi kapasitas penumpang di setiap perjalanan, memperbaiki ketepatan waktu kedatangan, perjalanan maupun keberangkatan, memperbaiki kesiapan listrik. Lalu dari strategi market development, memperbanyak area stasiun dan rute di daerah Jabodetabek, memperluas jangkauan dengan menghadirkan layanan KRL di luar Jabodetabek. Terakhir ada diversification strategi, KRL bisa menambah jasa layanan KRL yang hanya berbentuk transportasi umum menjadi sebuah jasa pengiriman barang. KRL juga bisa menyediakan layanan pengantaran kendaraan seperti mobil dan motor seperti kereta-kereta di Eropa. Terakhir, KRL bisa membuat platform atau aplikasi e-wallet sendiri. Very next. Selanjutnya ada marketing and business goals. Di sini kami menggunakan metode Porter 5 Force. Pertama, dari segi rivalry of competitors rendah. Kenapa? Karena layanan KRL tidak ada kompetitor untuk layanan sejenis. Lalu untuk threat of for new entrants kami bilang rendah. Hal ini terutama terkait perizinan yang dikendalikan oleh pemerintah. Selain belum dibuka untuk swasta, new entrants lainnya dalam sektor transportasi juga membutuhkan modal yang tidak sedikit. Lalu untuk segi threats of substitutes kami bilang rendah. Sedang karena moda transportasi KRL memiliki segmen pasar tertentu. Namun di market atau di pasar banyak alternatif jenis transportasi lainnya seperti TJ, MRT, Jaklingko, Gojek ataupun kendaraan pribadi. Pengguna jasa transportasi juga bisa lebih tertarik kepada mudahnya pelayanan, teknologi, fasilitas atau harga bersaing dari alternatif moda transportasi lainnya. Lalu dari segi bargaining power of buyers, kami nilai sedang. Karena kereta komuter lebih unggul untuk pengguna jarak menengah dari sisi kecepatan dan biaya. Namun demikian pengguna jasa tetap masih memiliki opsi lainnya untuk transportasi lainnya.
Terakhir ada dari segi bargaining power of supplier, kami nilai rendah. Karena untuk produk kereta, KRL saat ini membeli kereta bekas dari negara lain yaitu Jepang. Selain dari Jepang, sebagai main vendor, sourcing bisa juga dilakukan dari negara lainnya. Selain main produk kereta, untuk spare part dan lainnya, KRL menerapkan mekanisme tender terbuka. Proses ini membantu perusahaan untuk meminimalisir bargaining of supplier. Boleh di next. So, jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah KRL ini memang menjadi satu-satunya penguasa industri kereta komuter di Indonesia. Maka dari itu, KRL perlu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas agar tetap menjadi pilihan banyak masyarakat. Dan beberapa temuan dari penelitian yang masih kiranya berbentuk kekurangan, semoga menjadi masukan bagi pihak KRL agar memperbaiki layanan mereka. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih.